Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial bagaimana dosen merespon eh, bimbingan dari mahasiswa ya. Pertama-tama login dulu ya, sesuai dengan akunnya masing-masing. Kemudian misalkan ini diminta captcha ya, diisi. Terus setelah masuk seperti eh, ini kita bisa langsung masuk ke menu bimbingan ya, seperti ini. Nah, ini berarti ada yang harus direspon. Nah, atau dosen juga sebenarnya dapat notifikasi ya seperti ini. Nah, ini ada bimbingan seperti ini. Nah, ini pesan bimbingannya ya. Ini judulnya, kemudian ini apa yang akan dibimbingkan ya. Misalkan bimbingan instrumen. Nah, yang selanjutnya bisa kita masuk dari eh, akunnya ya. Nah, akunnya di sini. Tujuan dari akun ini supaya semua proses bimbingan itu tercatat ya. Nah, untuk meresponnya kita bisa melihat filenya ya, apakah betul atau tidak gitu. Misalkan seperti ini, nah ini misalkan ya, filenya ya. Terus kita bisa meresponnya, feedbacknya seperti ini, kita bisa lihat di sini juga ya. Eh, kita bisa beri catatan untuk mahasiswa, misalkan perbaiki eh, instrumen yang diajukan. Nah, tentunya eh, respon ini dilakukan setelah membaca dan bimbingan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu eh, Bapak Ibu bisa langsung merespon seperti ini, cuman dampaknya adalah mahasiswa tidak bisa menjelaskan apa yang ditulisnya ya. Jadi sebaiknya dosen itu bertemu secara offline maupun secara online ya. Nah, itu nanti obrolan selanjutnya bisa via WA, tapi dokumennya tercatat di sini. Nah, setelah itu terjadi, kemudian diisi seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa yang langsung mengisi seperti ini. Ya nggak apa-apa sih, cuman berarti yang dibimbing itu hanya tulisannya, nggak pola pikir mahasiswanya. Karena kalau misalkan tidak dibimbing secara langsung, kita tidak tanya, kita tidak konfirmasi, mahasiswa yang asal dari ChatGPT atau dari chatbot lainnya tidak mengerti apa isi dari dokumennya. Nah, setelah direview, Bapak Ibu bisa kembalikan lagi filenya ya, atau jika tidak diisi juga tidak apa-apa. Misalkan, ini nggak usah, ini hanya untuk eh, catatannya aja ya. Kemudian status bimbingannya seperti apa nih? Yang dibimbingkan tadi apakah disetujui atau perlu revisi gitu ya. Kalau misalkan perlu revisi ya diklik revisi, kemudian disetujui, disetujui ya. Nah, dari totalnya nanti menurut Bapak Ketua Jurusan itu 16 kali bimbingan ya, kumulatif. Jadi baik disetujui maupun tidak disetujui itu bisa ditandai gitu ya. Yang artinya ya setiap bimbingan tidak selalu harus disetujui, tapi pasti ada revisinya juga ya. Nah, misalkan ini direvisi ya. Saya simpan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pastikan di menu eh, Bapak Ibu udah tidak ada lagi. Nah, di sini belum ada bimbingan dengan status dikirim untuk dosen pembimbing. Jadi, eh, tugas mereview dari mahasiswa itu cukup sampai di sini, sampai pastikan nih semua nggak ada yang masuk lagi. Oke, nah Bapak Ibu juga bisa melihat Bapak Ibu sebagai pembimbing syatu itu siapa aja dan apa aja yang diteliti ya. Nah ini yang diteliti. Ini pembimbing duanya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa sebagai pembimbing dua itu bisa dilihat di sini ya. Yang diteliti apa, kemudian di sini eh, siapa pembimbing satunya. Kemudian nanti status ini lagi diatur ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah lulus, nanti di sini akan jadi statusnya lulus. Sehingga Bapak Ibu semua bisa men-tracing sampai ke artikelnya nantinya ya. Sampai artikelnya supaya bisa ketahuan gitu ya. Apakah ini dipublikasikan atau tidak gitu ya.
Oke, baik, itu saja yang bisa disampaikan tutorial tentang proses respon bimbingan oleh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.